Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Teman-teman, kemarin saya membaca berita yang sebetulnya terbit lebih dari sebulan yang lalu. Berita yang naik tayang pada 24 September 2022 oleh rmol.id ini berjudul Tunainya Misi Maju Kotanya Bahagia Warganya, ditulis oleh Kusyaini Hasan. Artinya berita ini juga nggak terlalu lama. Yang membuat saya tertarik membahas berita ini adalah termaktubnya kata bahagia warganya pada judul. Judul seolah sedang memberitahu bahwa kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017-2022 telah membawa kebahagiaan kepada warganya, atau dalam bahasa ilmiahnya, kinerja Anies Baswedan berkorelasi positif terhadap kebahagiaan warga DKI. Penulis Kusyaini Hasan menjabarkan deretan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Anies Baswedan selama menjabat sebagai DKI 1. Tidak lupa ia juga memasukkan hasil penelitian dari Nanyang Technological University bekerjasama dengan UPT, Statistik Diskominfotik, Pemprov DKI Jakarta yang isinya juga cuman puja-puji Anies lah. Soal penelitian, saya sudah baca laporan hasil penelitian ini. Jujur aja, penelitian yang ditulis oleh orang Indonesia yang bernama Zulfikar Amir ini aneh. Metodologinya katanya memakai stratified random sampling. Tapi nggak ada definisi stratumnya. Distribusi samplingnya juga terjadi oversampling di mana-mana. Misalnya disebutkan komposisi sampling beragama Islam adalah 94%. Padahal menurut BPS di DKI pemeluk agama Islam cuma 83%. Sebetulnya masih ada keanehan-keanehan lain lah. Tapi kombinasi dari hilangnya definisi stratum dan selisih 11% dari sebuah oversampling itu sebenarnya udah cukup untuk sebuah penelitian ini ditertawakan. Nah, kalau soal penghargaan ya sudahlah, kita semua tahu Anies memang gubernur spesialis pengumpul penghargaan. Walaupun di era Anies, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di DKI Jakarta meroket. Kalau kita merujuk pada data BPS. Kemiskinan naik dari 3,78% pada 2017 menjadi 4,69% pada 2022. Ketimpangan melesat dari 0,409 pada 2017 menjadi 0,423 pada 2022. Pengangguran juga meningkat dari 7,14% pada 2017 menjadi 8% pada 2022. Kembali soal pemberitaan yang berjudul Tunainya Misi Maju Kotanya Bahagia Warganya tadi, saya mau bahas tentang kebahagiaan warganya. Benarkah warga DKI bertambah bahagia di era Anies? Tesis saya adalah penghargaan-penghargaan yang dikumpul oleh Anies tidak berkorelasi dengan kebahagiaan warga. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat data Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mengeluarkan sebuah temuan tentang kebahagiaan seluruh warga negara Indonesia. Ada 3 dimensi yang dipakai untuk menghitung kebahagiaan orang Indonesia. 1, dimensi kepuasan hidup. 2, dimensi perasaan. Dan 3, dimensi makna hidup. Pembagian antar dimensi juga melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kompleks. Dimensi kepuasan hidup terdiri dari 10 indikator misalnya, yaitu kepuasan terhadap pendidikan, kepuasan terhadap pekerjaan, pendapatan, kesehatan, rumah, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Sementara dimensi perasaan memiliki 3 indikator, yaitu perasaan senang, perasaan tidak cemas atau khawatir, dan perasaan tidak tertekan. Terakhir, dimensi makna hidup terdiri dari 6 indikator, yaitu penerimaan diri, tujuan hidup, hubungan positif dengan sesama, pengembangan diri, penguasaan lingkungan, dan kemandirian. Nah, pada level nasional, indeks kebahagiaan warga negara Indonesia secara umum meningkat.
dari 70,69 pada 2017 menjadi 71,49 pada 2021. Itu artinya sebagian besar penduduk Indonesia alami peningkatan kebahagiaan pada rentan 2017 sampai 2021. Nah, bagaimana dengan kebahagiaan penduduk DKI? Sebelum menjawab pertanyaan barusan, penting untuk dicatat ya teman-teman, bahwa Anies waktu kampanye dulu selalu menggelorakan maju kotanya, bahagia warganya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga pernah bilang, kita rasakan Jakarta semakin maju dan bahagia warganya. Benarkah demikian? Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui karena Anies hari ini bukan hanya sekedar mantan gubernur DKI, tapi juga baca pres yang diusung Partai Nasdem. Seperti yang pernah saya katakan di Gagasan UKI episode 1 lalu, keputusan rasional dalam menjatuhkan pilihan kepada tokoh ataupun partai adalah keputusan yang telah tercukupi gizi informasinya atau well-informed decision. Teman-teman, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di era kepemimpinan Anies terjadi penurunan kebahagiaan warga DKI Jakarta, yakni dari nilai 71,33 pada 2017, tahun di mana Anies dilantik, menjadi 70,68 pada 2021, yaitu tahun menjelang Anies lengser. Mengutip dari website resmi Pemprov DKI Jakarta, kebahagiaan warga DKI di era Anies bukan cuma melorot, tapi kini menduduki peringkat 8 terbawah dari 34 provinsi di Indonesia yang dinilai pada 2021. Ini artinya terjadi penurunan kebahagiaan warga DKI Jakarta di saat Anies Baswedan memimpin. Dan ini terjadi justru di saat mayoritas daerah lain alami peningkatan kebahagiaan. Penurunan ini membuktikan apa yang menjadi kata-kata manis, maju kotanya, bahagia warganya, adalah sebuah kegagalan. Kegagalan yang ditutup-tutupi oleh gemerlap penghargaan, seperti yang dilakukan oleh Husaini Hasan dari rmol.id. Kegagalan yang sekali lagi membuktikan bahwa AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, memang miskin literasi. Kegagalan ini seolah melengkapi meroketnya kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang diderita oleh warga DKI semasa dipimpin oleh Anies Baswedan. Akhir kata, saya mengajak seluruh pemilih rasional untuk betul-betul mulai melihat rekam jejak calon pemimpin. Terutama kita sebentar lagi akan memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Perhatikan, apakah rekam jejak yang ditorehkan selama dirinya memiliki kekuasaan ini sesuai nggak dengan apa yang sekarang dia gelorakan, gaungkan ketika mengincar kekuasaan lain yang lebih tinggi terutama. Dari sana kita bisa tahu apakah omongan tersebut pernah dibuktikan atau justru terbukti sebuah kebohongan. Mengutip penulis Amerika John C. Maxwell, "A proven leader always has a proven track record." Seorang pemimpin yang telah teruji selalu memiliki rekam jejak yang teruji. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.